Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Masih semangat ya belajarnya? Nah, kali ini kita akan belajar lagi tentang matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, membaca bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, bisa melalui bantuan garis bilangan. Yang kedua, menggunakan simbol positif dan negatif, di mana pasangan tanda positif dan negatif ini akan bernilai 0. Tanda positif menyatakan bilangan bulat positif dan bilangan negatif melambangkan bilangan bulat negatif. Atau cara yang ketiga yaitu secara langsung menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat tersebut. Coba perhatikan contoh berikut ya. Ini ada 3 contoh soal. Yang pertama, 6 ditambah dengan negatif 2. Yang nomor 2, negatif 2 ditambah negatif 3. Yang ketiga, 2 dikurangi dengan negatif 4. Kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Yang harus kalian ingat saat menggunakan garis bilangan, bilangan positif, ingat bilangan positif maka arahnya ke kanan. Bilangan negatif arahnya adalah ke kiri. Itu yang harus kalian ingat. Jangan sampai tertukar, positif ke kanan dan negatif ke kiri. Jangan sampai ditukar-tukar. Oke, soal yang pertama, 6 ditambah negatif 2 sama dengan, ingat, bilangan yang pertama adalah bilangan positif 6 ya, berarti nanti arahnya adalah ke kanan. Sedangkan bilangan yang kedua adalah bilangan negatif 2. Bilangan negatif maka arahnya nanti adalah ke kiri. Maka pertama kita gambar garis bilangannya dulu ya. Nah, ini adalah bilangan positif 6. Maka kita lihat dari 0 nanti kita akan melangkah ke kanan sebanyak 6 satuan. Ya, kita perhatikan ya. Nah, ini kita akan melangkah 6 langkah ke kanan karena bilangan yang pertama adalah bilangan 6. Jika bilangan yang pertama, maka kita mulainya adalah dari 0 ya. Nah, kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tarik garis dari 0 sampai dengan angka 6. Oke, langkah selanjutnya, karena ini bilangan negatif, maka kita akan berbalik arah, yaitu ke kiri sebanyak 2 langkah, karena ini adalah angka 2. Karena negatif, maka arahnya ke kiri. Bukan dari 0 ya, tapi dari angka terakhir kita berhenti tadi. Coba, 1, 2, sehingga kita tarik garis lagi. Nah, hasil dari operasi ini adalah angka yang lurus dengan garis panah angka kedua tadi. Ya, operasi yang kedua tadi, sehingga didapatkan hasilnya adalah positif 4. Ya, yang lurus dengan garis panah yang kedua adalah positif 4. Cukup mudah kan ya? Yang penting kalian harus ingat ya, positif itu ke kanan dan negatif ke kiri. Nah, bagaimana jika menggunakan lambang bilangan tadi yang positif dan negatif? Yang pertama, ini ada angka positif 6, maka kita gambarkan lambang positif 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada bilangan negatif 2, maka kita gambarkan lambang negatif 2-nya. Nah, 1, 2. Kemudian kita pasangkan ya. Jadi sudah dikasih tahu Bu Ayu bahwa
pasangan antara bilangan positif dan negatif akan bernilai 0, sehingga ini sudah tidak kita hitung lagi, ini hanya 0 ya nilainya. Sisanya adalah positif 4. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah positif 4. Bisa ya nak ya? Oke. Yang nomor 2. Negatif 2 ditambah negatif 3. Kita perhatikan ya di sini. Angka yang pertama adalah angka negatif 2. Berarti nanti langkah pertama kita adalah ke arah kiri karena ini negatif. Begitu juga angka yang kedua. Angka yang kedua bernilai negatif juga. Berarti nanti arahnya juga ke kiri. Sekarang kita gambarkan dulu garis bilangannya. Ingat, angka yang pertama adalah angka bernilai negatif, berarti arahnya dari 0 ke kiri. Kita lihat ya, karena ini negatif 2, berarti 2 satuan ke kiri dari 0. 1, 2. Kemudian kita gambarkan garis. Nah, selanjutnya adalah negatif 3. Ingat, bukan dari 0 lagi ya, tapi dari angka terakhir kalian berhenti tadi. Dari negatif 2 kita akan melangkah ke kiri lagi sebanyak 3 langkah karena ini adalah negatif 3. Yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3. Kita tarik garisnya. Nah, sehingga didapat hasilnya lurus dengan garis yang kedua, yaitu negatif 5. Jadi sekarang kita coba menggunakan simbol ya. Yang pertama ada angka negatif 2, berarti kita gambarkan lambang bilangan negatif 2. Bilangannya ada 2 ya, bilangan negatif, kemudian ada lagi bilangan negatifnya 3. Nah, karena ini semuanya bilangan negatif, tidak ada bilangan positifnya, sehingga tidak ada pasangan bilangan. Semuanya adalah bilangan negatif, sehingga didapat ada 5 bilangan negatif, sehingga didapat hasilnya adalah negatif 5. Sama ya, antara menggunakan garis bilangan dengan menggunakan lambang semuanya sama. Nah, kita coba soal yang ketiga. Nah, ini harus kalian ingat ya. Kalian harus hati-hati karena ini kita gunakan sampai nanti. 2 dikurangi dengan negatif 4 karena ini ada tanda negatif yang berdekatan. Ya, ini dikurangi dengan negatif 4, maka ini nanti akan berubah menjadi tanda positif sehingga didapat persamaannya menjadi 2 ditambah 4. Kita lihat di sini. 2 adalah bilangan positif, berarti nanti langkah pertama kita adalah ke kanan. Juga bilangan positif, sehingga nanti arahnya juga ke kanan. Kita gambarkan ya pada garis bilangan. Ingat, angka yang pertama adalah positif 2, berarti dari 0 kita akan melangkah ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Oke, kita gambarkan garisnya. Angka selanjutnya adalah angka positif 4. Berarti kita akan melangkah 4 langkah. Ya, karena ini 4 berarti 4 langkah dari angka terakhirnya yaitu angka 2. Positif maka arahnya ke kanan. Kita coba melangkah ya. 1, 2, 3, 4. Kita gambarkan garisnya. Berhenti di angka positif 6, berarti hasilnya adalah positif 6. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan positif 6. Bagaimana kalau dengan lambang? Positif 2 ditambah dengan positif 4, sehingga dihasilkan semuanya angka positif, yaitu positif 6. Kelemahannya kalau menggunakan garis bilangan ataupun dengan simbol positif dan negatif adalah jika angkanya terlalu besar, maka kalian kan terlalu banyak menghitungnya. Ini ada cara cepat, yaitu dengan cara langsung menghitung
menjumlah atau mengurangi. Bu Ayu punya beberapa contoh lagi. Misal ini ada angka 5 ditambah 3, negatif 4 tambah negatif 5, negatif 7 dikurangi 6, 5 dikurangi negatif 7. Yang harus kalian perhatikan, yang pertama, jika suatu bilangan memiliki nilai yang sama, positif dengan positif, atau negatif dengan negatif, maka cara menghitungnya adalah dengan cara dijumlahkan. Kita lihat di sini ya, 5 positif, 3-nya juga positif. 4 negatif, 5-nya di sini juga negatif. Begitu juga dengan negatif, ini 7 negatif, 6-nya juga negatif. Ya, ini pengurangan, tapi bisa menunjukkan bahwa 6-nya bernilai negatif ya. 5 positif, ini seperti tadi, negatif dengan negatif akan berubah jadi positif, sehingga 5 positif, 7-nya juga nanti berubah menjadi positif. Karena semuanya ini positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka cara menghitungnya nanti adalah dijumlahkan. Walaupun di sini ada dikurangi ya, tapi semuanya cara menghitungnya adalah dijumlahkan. Jangan terkecoh dengan tanda pengurangan ini. Oke, yang kedua yang harus kalian perhatikan, tanda bilangan hasil operasi tersebut mengikuti angka yang paling besar. Jadi sebelum kalian menghitung, kalian tentukan dulu angka yang besar yang mana dan nilainya positif apa negatif. Contoh, 5 dan 3, 5 yang lebih besar, 5-nya bernilai positif, berarti nomor 1 nanti hasilnya adalah positif. Sedangkan yang nomor 2, antara angka 4 dan angka 5, 5 yang lebih besar, 5 bernilai negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Yang ketiga, 7 dan 6, yang lebih besar adalah angka 7. 7 bernilai negatif, maka nomor 3 ini juga nilainya akan negatif. Yang terakhir, nomor 4, antara angka 5 dan angka 7, karena 7-nya nanti ini berubah menjadi positif, berarti 7-nya positif ya nilainya, sehingga nomor 4 ini hasilnya juga akan positif. Setelah kita tentukan hasilnya positif atau negatif, tinggal kita menghitungnya dengan cara dijumlahkan. Ingat, karena sama-sama positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka tinggal dihitung dijumlahkan. 5 ditambah 3 sama dengan 8, 4 ditambah 5 sama dengan 9, 7 ditambah 6 sama dengan 13, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Cukup mudah ya anak-anak. Yang penting kalian harus ingat, kalau bilangannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tinggal dijumlahkan. Nah, bagaimana kalau angkanya berbeda seperti ini? Yang satunya positif, yang satunya negatif. 4 positif, 5-nya negatif. Sama ya, 7-nya negatif, 9-nya positif. 5-nya negatif, ini 7-nya jadi positif. Nah, kalau dua angka itu berbeda, satunya positif, satunya negatif, maka cara menghitungnya adalah dikurangkan. Tapi yang harus kalian perhatikan seperti tadi, tanda bilangan hasil operasinya tergantung angka yang lebih besar. Jadi kalian tentukan dulu 5 dan 3, 5 yang lebih besar, maka hasilnya nanti positif. Yang kedua, 4 dengan 5, 5 yang lebih besar, tapi 5-nya bernilai negatif, maka hasilnya nanti juga negatif. Ini juga sama, 4 positif, 5-nya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Nomor 2 dan nomor 3 ini sama ya, 4 ditambah negatif 5, boleh ditulis seperti ini, atau boleh langsung 4 dikurangi 5, karena positif dengan negatif, positifnya kalah ya dengan negatif, berarti boleh ditulis seperti ini, 4 dikurangi 5. Selanjutnya, 7 dengan 9, yang lebih besar adalah 9, 9-nya positif, maka hasilnya nanti positif. 5 dan 7, 7 yang lebih besar,
7 nanti bernilai positif. Berarti nanti hasilnya juga positif. Nah, tinggal kita hitung aja karena berbeda. Satunya positif, satu negatif, cara menghitungnya dikurangkan. Tinggal kita kurangkan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 4 dan 5. 4 tidak bisa dikurangi 5, tinggal kalian balik saja. 5 dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 1. Sama nomor 3 juga. 5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Bu, ini kan ditambah. Iya, tapi karena ini berbeda, ini positif, ini negatif dan ini positif, berarti cara menghitungnya dikurangkan. Kalian jangan terkecoh dengan ini ya. Karena ini bilangan bulat, maka kalian harus lebih teliti lagi. Kalau ada negatif dan positif, cara menghitungnya bukan berdasarkan ini ya, tapi berdasarkan ini tadi, ciri-cirinya tadi ya. Berarti 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Sekarang negatif 5 dikurangi negatif 7 bisa ditulis dengan negatif 5. Negatif dengan negatif nanti akan berubah jadi positif, sehingga didapatkan 7 diambil 5 sama dengan 2. Seperti itu caranya. Semoga kalian bisa memahaminya ya, karena akan lebih mudah menghitungnya dengan cara seperti ini, tanpa menggambar garis bilangan atau tanpa menggunakan lambang positif dan negatif. Yang penting kalian ingat tanda-tandanya ya. Oke, sekian dulu dari Bu Ayu. Bu Ayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.